Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya percaya kita semua ada dalam tuntunan kasih dan berkat Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah di minggu terakhir dari Prapaskah pada saat ini ya. Karena itu mari kita mau habiskan ibadah kita di dalam doa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, memimpin ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur padamu, karena dalam pertolongan-Mu, kami boleh melewati hari-hari kehidupan ini. Dan kami dibawa oleh rahmat-Mu untuk masuk dalam ibadah syukur kami. Karena kami tahu, Dikau yang memulai kehidupan bagi kami, Dikau yang juga memimpin kami, dan juga memberkati kami dalam naungan tangan kasih setia-Mu. Hingga pada ibadah ini kami mau sungguh menaruh hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami untuk menikmati akan berkat dalam ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Namun sebelumnya, Dikau kuduskan hati dan pikiran kami, ampuni kami dari dosa kelemahan kekurangan kami, lalu Dikau curahkan urapan-Mu, kuat kuasa-Mu, di mana Dikau sungguh menjawab setiap pergumulan, persoalan di dalam kehidupan ini. Karena Dikau Bapa yang sangat tahu dan selalu memberikan akan solusi yang terbaik bagi kami semua. Dikau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di dalam ibadah ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan penghiburan daripada Tuhan. Di dalam anugerah-Mu yang mengalir memenuhi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami semua dalam ibadah ini, dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami patahkan tolak berbagai tipu daya intervensi kuasa iblis, segala roh jahat yang coba mengganggu hati pikiran kami, mengganggu jalannya ibadah kami ini. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak jauh-jauh dari jalannya ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dan kami buka hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kehidupan dan kekuatan kami. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Dikau dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, kami mau duduk di kaki-Mu, belajar daripada-Mu, mengambil bagian terbaik di dalam merenungkan akan firman-Mu. Dan Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami, hingga kami dibawa dalam pemahaman pengertian yang baru. Bahkan firman-Mu sungguh bertumbuh dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu yang adalah pribadi-Mu. Firman-Mu tak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengerjakan akan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolong hamba-Mu yang tiada berarti apa-apa ini. Urapi hamba-Mu, taruh kata-kata kalimat yang sederhana yang dapat dimengerti di hati pikiran hamba-Mu, dan boleh keluar memancar dari bibir hamba-Mu, sehingga menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dan juga bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di minggu terakhir dari Prapaskah ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akia. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan merupakan anugerah yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Namun pemahaman kita tidak boleh berhenti di sini saja. Sebab sebagai seorang anak Tuhan, kita mesti memahami bahwa keselamatan yang telah kita terima memiliki tujuan dalam hidup ini. Yang berarti bahwa keselamatan itu bukan saja bagi kita pribadi, tetapi juga secara khusus bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, dan secara umum bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang kita miliki sesungguhnya berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menggarami dan menerangi dunia sekitar kita. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 13 dan ayat 14. Dan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab dengan memberi pengaruh positif bagi dunia sekitar kita, di mana kita menyebarkan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap dan semakin jahat ini. Kehadiran hidup kita selaku orang percaya haruslah membawa kebaikan dan pembaharuan bagi dunia sekitar kita. Namun saudaraku,
Kenyataan yang ada adalah lebih banyak umat Tuhan yang mengaku dirinya sebagai orang percaya, tidak merasa bertanggung jawab terhadap dunia sekitarnya. Mereka hidup untuk kebaikan diri sendiri dan tidak memikirkan bagaimana melakukan kebaikan bagi orang yang ada di sekitar mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penempatan kita selaku jemaat Tuhan, seharusnya kita mengusahakan bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sungguh harus juga dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti yang diperlihatkan oleh jemaat di Tesalonika. Mereka adalah pribadi-pribadi yang meniru akan karya Kristus di dalam hidup mereka, di mana mereka menanggung penderitaan dengan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, serta menjadi teladan dalam iman bagi orang-orang percaya yang lain, seperti firman yang telah kita baca bersama-sama. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengaku dirinya orang pilihan Allah, tetapi kehidupan moralnya tidak berubah, itu hanya membohongi dirinya sendiri. Sebab ketika Tuhan memilih seseorang, Ia juga mengubah kehidupan mereka. Ini bukan berarti bahwa mereka yang telah diubah Tuhan telah menjadi sempurna. Tapi mereka memiliki hidup baru yang tidak mungkin disembunyikan. Sebaliknya, mereka memperlihatkan buah atas pilihan Allah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian pembacaan kita ini terlihat jelas kebanggaan Rasul Paulus terhadap jemaat di Tesalonika ini. Karena di jemaat ini ada iman, kasih, dan pengharapan. Inilah jemaat yang terbuka menerima Injil dengan penuh sukacita di saat mereka menghadapi penindasan, kesukaran dalam hidup mereka. Itu terdapat dalam ayat yang ke-6. Namun kita lihat bahwa sukacita dan nilai-nilai Injil yang luhur tidak dinikmati oleh mereka sendiri, tapi tumpah memancar keluar sehingga dikenal dan dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekitar mereka. Dan inilah jemaat yang misioner, yang seperti kota yang ada di atas bukit, di mana orang dapat mengenal dan melihat Tuhan di dalam kesaksian kehidupan mereka. Di mana melalui kehidupan mereka, Injil memancar. Saya ulangi, Injil memancarkan di seluruh wilayah yang ada di Makedonia dan Akaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang diperlihatkan oleh jemaat Tuhan di Tesalonika ini yang patut menjadi bagian dari kehidupan iman kita di dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah adanya pekerjaan iman di dalam kehidupan mereka. Itu terdapat dalam ayat 3. Ayat 3 berkata demikian, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Kami mengingat pekerjaan imanmu, kata Rasul Paulus dan teman-teman. Saudaraku, iman yang kita miliki merupakan anugerah Allah. Dan iman itu harus dimengerti bukan saja dari segi kepercayaan, tapi juga memiliki hubungan yang harmonis antara kita selaku umatnya dan Dia selaku Sang Pencipta yang telah melakukan karya penyelamatan atas hidup kita. Sebab
Kalau hanya sebatas percaya, setan pun percaya pada Allah. Itu disampaikan oleh Yakobus dalam pasal 2 ayat yang ke-19. Namun ia tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi kita lihat, iblis dia percaya kepada Allah, tapi tidak mempunyai hubungan dengan Allah itu sendiri. Saudaraku, iman yang ada dalam hati setiap orang merupakan inisiatif Allah. Allah memberikan firman-Nya kepada setiap orang. Dan di dalam firman-Nya itulah setiap pribadi bisa mengenal Allah. Kemudian dapat menanggapi firman itu serta meresponinya secara positif, yaitu menerimanya. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-17. Di sana Paulus katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan inilah yang menjadi awal dari tumbuhnya iman, yang membangun kebenaran sesuai dengan firman Tuhan serta melakukannya. Ciri-ciri iman yang seperti inilah yang diperlihatkan oleh jemaat di Tesalonika. Mereka merespons firman Tuhan dengan mewujudkan dalam suatu karya iman, dalam suatu karya nyata. Di sana kita melihat bahwa pekerjaan iman yang dilakukan oleh mereka bukan merupakan suatu beban, tetapi sebaliknya merupakan sesuatu yang menyenangkan. Walaupun mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan dalam proyek iman tersebut. Seperti yang Paulus nyatakan dalam pasal 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika merupakan satu pernyataan iman yang bertumbuh, di mana Paulus katakan mereka memiliki pekerjaan iman. Saudaraku, kata pekerjaan dalam bahasa Yunani, yakni ergon, merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan kecintaan dan penuh sukacita. Walaupun ada banyak hambatan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan di sana sini, tapi pekerjaan iman tetap berlangsung. Hal inilah yang membuat jemaat di Tesalonika mendapat pujian dari Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman Allah dan terus mengembangkan pekerjaan iman. Walaupun terlihat kesulitan yang ada di sana sini. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita dibatasi pergerakan kita di dalam berbagai aktivitas kita. Saudara, kita tidak boleh dibatasi oleh situasi dan keadaan. Kita harus tetap memiliki satu semangat iman di dalam melakukan karya-karya yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu bukan berarti kita mengabaikan akan protokol kesehatan yang telah dinyatakan oleh pemerintah. Kita tetap menurut pada protokol kesehatan.
tapi pekerjaan iman tetap berlangsung. Sehingga ibadah kepada Tuhan akan terus menyatakan satu pertumbuhan yang dikerjakan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kita berada dalam satu tingkat yang penuh dengan semangat iman. Di dalam membangun setiap pekerjaan, setiap usaha kita. Bahkan di dalam membangun pelayanan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kehidupan kita di dalam dunia ini jangan menjadi lemah. Jangan membuat kita menjadi takut dan tertekan karena adanya situasi yang harus kita jalani. Tapi kita tetap mewujudkan akan karya iman di dalam kehidupan ini. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang memancarkan karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Hal yang kedua, dari renungan kita, di mana dalam ayat 3, Paulus bukan saja mengingat pekerjaan iman mereka, tapi Paulus juga mengingat akan usaha kasih mereka. Paulus mengingat usaha kasih mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih merupakan sebuah kata yang sangat mudah dan sangat mudah untuk diucapkan. Namun realitanya sangat susah dilakukan. Sebab pada dasarnya kecenderungan setiap orang itu mementingkan diri sendiri. Di mana mereka memberikan sikap egoisnya. Segala sesuatu dinilai dari untung ruginya. Sehingga kadangkala kita lihat bahwa banyak orang terjebak oleh situasi yang ada di sekitarnya. Mereka memberikan kasih, harus dilihat siapa orangnya. Menguntungkan apa tidak. Atau lebih ekstrimnya, kita terjebak juga dalam pikiran layak atau tidaknya seseorang menerima kasih yang datang dari kita. Padahal Tuhan Yesus telah mengajarkan pada kita untuk saling mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih merupakan bukti keselamatan. Firman Tuhan katakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Sehingga kita dibawa untuk terus belajar tentang kasih dan mengasihi Allah. Itu Paulus sampaikan pada jemaat di Tesalonika dalam pasal 4 ayat 9. Saudaraku, kita melayani Kristus sebab kita mengasihi Dia. Dan firman Tuhan katakan inilah kasih yang sungguh nyata yang harus ada dalam hidup kita. Di mana Yesus katakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak berdirinya jemaat di Tesalonika, Paulus memandang jemaat ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur karena mereka adalah orang-orang Kristen yang menjunjung tinggi nama Kristus. Mereka membuktikan keselamatan yang telah dianugerahkan pada mereka dengan usaha kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, usaha kasih dalam istilah Yunani yang disebut kopos. Kopos yaitu kerja keras, bahkan lembur untuk kebutuhan orang lain. Hal ini merupakan bukti kehadiran Allah dalam hati orang percaya yang dinyatakan dalam Roma 5 ayat 5.
Saudaraku, usaha kasih, yakni firman Tuhan katakan tadi dari arti kata kopos, kerja keras, bahkan kerja lembur untuk kebutuhan orang lain. Di mana usaha kasih merupakan satu perhatian penuh bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita rela memberikan yang terbaik. Rela menyatakan pengorbanan kita untuk merubah situasi dan keadaan yang dijalani oleh kehidupan setiap orang. Dalam usaha kasih, di sanalah seseorang menaruh hidupnya, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk terjadi suatu perubahan di dalam kehidupan jalani oleh setiap insan manusia. Seperti apa yang diperlihatkan oleh Martin Luther King Jr., seorang hamba Tuhan yang sungguh telah memberikan satu keteladanan dalam memperjuangkan hak asasi bangsa kulit hitam di Amerika. Dengan penuh damai, dengan penuh kasih, ia memperjuangkan akan satu hak asasi manusia bagi bangsanya, yaitu yang berwarna kulit hitam. Sehingga ia pada akhirnya ditembak oleh seorang pembunuh ketika dia sedang berdiri di sebuah hotel di Amerika, dan dia mati. Tapi usaha kasihnya untuk menyatakan satu perubahan bagi hak asasi manusia di Amerika sungguh terjadi dewasa ini. Sehingga kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Amerika adalah seorang kulit hitam yang bernama Barack Obama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang buta terhadap kebutuhan orang lain. Mereka hanya berpegang pada konsep kasih yang dibicarakan di seminar-seminar. Tapi kita umat Tuhan yang ditempatkan Tuhan untuk dapat beraksi dalam segala usaha kasih kita. Sebab dunia tidak melihat ibadah kita, tapi melihat Yesus. Kalau kita menyampaikan satu karya dalam usaha kasih bagi dunia ini. Saudaraku, usaha kasih merupakan satu program Allah untuk menjangkau dunia ini melalui tangan kita. Karena itu, dalam kita menyambut dan memperingati Paskah, kita dibawa untuk mengembangkan usaha kasih, rela menempatkan diri kita untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. Bahkan rela atau siap untuk berkorban apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir dari apa yang menjadi kebanggaan Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, yaitu mereka memiliki satu ketekunan dalam pengharapan. Tekun dalam pengharapan. Saudaraku, dalam menggeluti dan menjalani hidup ini, pasti ada banyak tantangan, pasti ada banyak masalah, pasti ada banyak kesulitan, dan segala macam hambatan yang harus kita lalui dan kita hadapi. Setiap persoalan hidup yang ada saat ini, itu bisa datang dari segala arah. Bisa datang dari sesama kita. Bisa datang juga dari godaan iblis dan setan. Bisa datang juga dari dunia sekitar kita. Tapi juga bisa datang dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk memiliki ketekunan. Dituntut untuk memiliki satu tekad yang kuat. Dan semangat yang pantang menyerah. Di dalam kita bertekun dan
berharap. Karena pengharapan yang ada dalam diri kita. Karena pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan kata tekun dalam pengharapan. Tekun, kita sudah pernah mendengar kata tekun ini berkali-kali. Hupomene, tekun atau hupomene, menunjukkan bahwa tekun itu berarti seseorang dia sanggup bertahan. Dia sanggup bertahan, memiliki satu tekad yang tidak bisa digoyahkan oleh situasi, kesulitan, masalah yang terjadi di sekitarnya. Dia tetap menantikan pengharapannya dengan penuh kesabaran. Jadi tekun menunjukkan bahwa kita harus ada dalam satu tekad untuk bertahan dalam kesabaran untuk mencapai satu pengharapan yang kita inginkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga tekun dalam pengharapan bahwa kita ada dalam satu kepastian karena janji-janji Tuhan merupakan satu kekuatan yang melahirkan keyakinan di dalam kita membangun iman kita. Dalam kita membangun rasa percaya kita pada Tuhan. Bahwa Dia mampu melakukan hal-hal yang ajaib untuk mendatangkan satu kebaikan, satu pertolongan yang datang daripadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tekun dalam pengharapan. Saya ulangi sekali lagi, tekun dalam pengharapan. Mengungkapkan kepada kita bahwa Allah lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita dibawa untuk terus fokus pada karya-karyanya yang besar. Pada tujuan dari hidup yang Tuhan telah nyatakan bagi kita. Di mana kita mengarahkan pandangan hati dan pikiran kita dalam iman yang hanya kepadanya. Bahwa kekuatan dan kesanggupan Allah di dalam Kristus Yesus merupakan satu bukti yang nyata yang membawa kita untuk mencapai dan menggapai apa yang kita rindukan dalam hidup ini. Bahkan menggapai akan surga yang mulia yang telah Tuhan janjikan pada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di dalam firman yang kita renungkan pada ibadah ini, sungguh membawa kita untuk terus membangun hidup kita dalam iman, kasih dan pengharapan, atau yang kita katakan, yang Paulus katakan, dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena ini merupakan satu struktur yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan ini, di mana kita terus bertumbuh melalui kasih karunia-Nya, menjadi berkat bagi dunia sekitar kita, dan terus menuju pada tujuan yang penuh kepastian, sehingga pasca yang kita rayakan membangun satu semangat penantian kita bahwa Yesus, Dia akan datang untuk menjemput kita, orang-orangnya yang setia dan penuh ketaatan, untuk masuk dalam kemuliaannya. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya dalam hidup ini kita terus masuki hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Walaupun
kita harus menghadapi kesukaran dan persoalan yang berat. Namun, kita tak perlu terpengaruh dengan situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Tapi kita dibawa untuk ada dalam pekerjaan iman, dalam usaha kasih, dan tetap tekun dalam pengharapan. Karena apa yang Tuhan berikan pada kita merupakan satu kepastian yang dapat kita capai, yang dapat kita raih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan selain
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan kita untuk masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita yang ingin mempersembahkan seperti dalam ibadah-ibadah kita di gereja, dan biarlah kita boleh persembahan kita dan dapat dikumpulkan dan dikirim melalui rekening bendahara gereja pada waktu yang bisa kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur padamu karena Dikau telah menyatakan akan kebenaran firman-Mu atas hidup kami, sehingga hidup kami hidup yang bertumbuh dalam rahmat-Mu ya Tuhan. Bahwa hidup kami bukanlah satu kehidupan hidup yang pasif, tapi kami memiliki satu kehidupan yang penuh dengan keaktifan dalam iman, kasih, dan pengharapan kami. Dikau terus kembangkan dalam langkah-langkah juang kami tengah dunia ini, sehingga itu menjadi satu kenyataan di dalam hari-hari yang kami jalani ya Tuhan. Dan Tuhan, bahwa kami terus dalam pemahaman yang baru berdasarkan firman yang kami belajar bersama-sama. Dikau memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami semakin mengerti arti dari pekerjaan iman, usaha kasih, dan tekun dalam pengharapan. Dan kami dibawa untuk mencapai satu kepastian dari iman dan harap kami, bahwa Dikau tak pernah mengecewakan kami, bahkan mempermalukan kami. Dikau menyatakan bahwa Dikau lah Tuhan kami, yang maha kuasa, maha tahu, dan tepat pada waktunya, Dikau sungguh menyatakan akan pertolongan-Mu bagi kami dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, suara hamba-Mu boleh berhenti, tapi suara firman-Mu dalam urapan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus membawa kami semua terbentuk di dalam firman-Mu. Tuhan berkati semua jemaat-Mu, mereka bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan baru, bahkan bawa mereka dalam sukacita-Mu Tuhan, bahwa Tuhan selalu nyatakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap aktivitas, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan dari kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan jamah setiap jemaat yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk anak-Mu Pak Agus, Tuhan, bawa ia dalam satu pemulihan, dalam karya kuasa darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, di mana Dikau jamah akan jantungnya, jamah juga akan ginjalnya, sehingga sungguh dalam kuat kuasa-Mu, anak-Mu ini Pak Agus boleh mengalami satu kesembuhan yang datang di dalam jamahan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hal-hal medis yang Tuhan percayakan akan Pak Agus gunakan. Berkati ia dalam segala apa yang ia butuhkan. Dan Bapa Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang telah Tuhan pulihkan dan menyalurkan satu kekuatan kesehatan yang sungguh ajaib bagi mereka. Kami berdoa dengan ucapan syukur untuk karya Tuhan bagi Ibu Rima, bagi Ibu Ardiningsi. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kekasih-kasih kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah ada dalam usia lanjut. Tuhan juga lawat mereka, berkati mereka, topang mereka dengan kekuatan kesehatan baru. Dan kami berdoa menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Sukendra.
Tuhan selalu memberkati ya dengan kekuatan-Mu, dengan kesehatan yang baru. Bahkan Tuhan selalu jamah bagian-bagian lemah, Tuhan pulihkan dalam kuasa darah dan bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan sungguh menyertai hamba-Mu dalam setiap tugas, pelayanan yang Tuhan percaya bagi hamba-Mu selaku gembala jemaat GGP Kanaan di tempat ini. Tuhan juga berkati keluarganya, anak-anak yang ada di Australia maupun yang ada di Jakarta. Tangan Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi mereka, dan melengkapi mereka dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga akan ibadah Jumat Agung kami dan ibadah Paskah kami dalam tangan Tuhan pada tanggal 2, tanggal 4 nanti. Tuhan sungguh beracara dalam ibadah memperingati akan kematian dan kebangkitan-Mu dalam satu pengurapan yang menyatakan sungguh Dikau memimpin seluruh kami selaku jemaat-Mu dan kami ada dalam berkat-berkat-Mu, ada dalam topangan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan bawa gereja-Mu untuk terus bertumbuh, menjadi alat saksian yang hidup, sehingga banyak jiwa boleh datang padamu, boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Segala kesulitan, hambatan di dalam setiap jemaat-Mu di muka dunia ini, khususnya Indonesia, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran dan kasih-Mu, sehingga mereka tetap menjadi satu alat saksian, menjadi terang bagi lingkungan sekitar mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat yang ada di pusat dan daerah. Tuhan selalu karuniakan roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka di dalam setiap tugas, tanggung jawab untuk membawa negara ini keluar dari setiap masalah-masalah yang terjadi. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan segala kekuatan, kuasa dari COVID-19 ini. Dan Tuhan matikan dan hancurkan dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk vaksin yang saat ini terus berlangsung. Tuhan memberkati semua masyarakat Indonesia sehingga dapat mengambil bagian dalam vaksinasi ini ya Tuhan. Sehingga mereka memiliki satu kekebalan dalam tubuh untuk dapat beraktivitas secara normal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah doa syukur kami yang kami serahkan padamu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Jadikan persembahan kami satu alat yang berdaya guna untuk pelayanan-Mu tengah dunia ini melalui jemaat yang Tuhan percayakan ini ya Tuhan. Dan kembalikan berkat-berkat kehidupan dalam setiap usaha dari setiap anak-anak-Mu. Karena Dikau Bapa yang tak pernah berutang bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Tuhan, Dikau curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Karena kami tahu, kami yang beribadah padamu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.